Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu tentunya. Jumpa kembali di channel Sobat Kebun 14 bersama Kang Igor. Tetap semangat, salam petani Indonesia, salam organik. Baik Sobat Kebunku, pagi ini kita sedang mencoba belajar untuk mengolah lahan ya, atau membuat media tanam. Lumayan capek juga. Oke Sobat Kebunku, lanjut deh, jangan sedikit. Nah inilah Sobat Kebunku, lahan yang sedang kita olah ya, atau media tanam. Lumayan agak luas ya, sekitar 7 sampai 8 bedeng ya. Kita coba terapkan metode kalam ya. Sama saja lah, kalam, organik, jadam, semua insya Allah sama ya, hanya beda-beda sedikit caranya, bahan-bahannya sama. Nah ini sudah masuk kompos dan arang ya. Oke Sobat Kebunku, ikuti terus videonya ya, tutorialnya. Kita belajar bareng untuk mengolah lahan. Ini kurang lebih sama ya, dipraktekkan di lahan atau di polybag atau di media tanam lain ya, pot sama aja. Kita contohkan ya tanaman yang sudah kita tanam dengan pengolahan lahan secara organik ya, yaitu dengan menggunakan metode kalam ya, kompos, kemudian arang, lindi, abu kalau nggak salah ya, sama mikroba atau agen hayati. Itulah metode kalam yang diterapkan. Pokoknya sekali lagi intinya sama saja ya, mau metode kalam, metode jadam, pokoknya semuanya organik. Nah seperti ini Sobat Kebunku, tanaman cabai kita ini sudah berusia sekitar 1,5 tahun ya. Tuh. Kita lihat media tanamnya ya, tuh dia cukup gembur ya. Ini waktu di musim kemarau nggak pernah saya siram, karena dia sudah gembur, mah, dan poros ya. Tahan penyakit juga. Ini tanaman tomat ini masih muda sekali, tapi pertumbuhannya cukup cepat ya. Kita lihat media tanamnya, gembur, tapi tidak basah ya. Jika media tanam sudah gembur seperti ini, tidak harus banyak menyiram ya, walaupun di musim kemarau, apalagi di musim hujan. Cukup menjaga pH tanah dengan menaburkan abu, kemudian kalau ada dolomit, karena dia akan terus lembab ya, karena banyaknya rongga yang ada di tanah tersebut ya, dengan menggunakan metode organik ya, kalam juga. Nah ini dia tumbuh casing tuh, atau kotoran cacing. Baik Sobat Kebunku, langsung saja ya kita berbagi tip atau berbagi pengalaman untuk pengolahan ya. Pertama, membuat bedengan seperti ini ya. Usahakan menggunakan tali ya, atau benang, supaya lurus. Kan kalau lurus enak dilihatnya ya. Seperti ini lurus ya. Bedengan bebas ya. Idealnya 80 sampai 1 meter untuk lebar, untuk panjang bebas.
Untuk ketinggian 25 sampai 30 cm. Ini. Nah, untuk paritnya usahakan 40 sampai 60 cm ya. Bedengan ini dengan bedengan ini. Jadi idealnya 40 sampai 60 untuk kita kerja ya. Baik sobat kebunku, langsung saja ya kita mulai untuk memasukkan pupuk dasar berupa kompos dan lainnya ya, seperti arang, kemudian ada IMO juga. Kita buat lubang tanam di atas bedengan, terserah mau panjang seperti ini untuk yang persediaan komposnya banyak ya, nanti ke sana semua. Ada yang juga di lubang tanam saja seperti ini, bikin lubang tanam masukkan kompos. Kita ambil dulu komposnya ya. Nah, inilah sobat bunku amunisinya untuk ngolah lahan ya, karena kita menggunakan metode kalam. Pertama berarti kompos nih, kayaknya untuk kompos ya. Ini sayang kena hujan jadi agak basah. Ini kompos dari kotoran hewan dan daun-daunan. Kemudian arang nih, arang kayu. Nah, lalu abunya juga kena air hujan jadi agak basah. Dan ini terakhir seresah daun bambu atau seresah rumpun bambu sama arang. Langsung saja kita masukkan. Ini menjadi sumber aktivitas mikroba nantinya ya, arang. Manusilika juga, pokoknya lengkap di arang ya. Biochar lah istilahnya ya. Yang tidak punya arang bisa menggunakan sekam bakar. Ditabur tanah sedikit ya, tipis-tipis saja. Lalu kompos. Nah. Pokoknya di media tanam seperti polybag atau karung itu sama ya, metodenya seperti ini ya. Lalu seresah rumpun bambu kita masukkan juga. Ini sumber mikroba juga nih. Cuaca sudah panas ya, jadi agak ngebayang videonya. Nah, tutup tanah tipis-tipis juga. Yang ada IMO silahkan diaplikasikan seperti ini ya, di atasnya IMO 4 atau IMO 5. Terakhir berarti abu. Abu ini bisa sebagai pengganti dolomit ya, karena dolomit maaf sekarang sudah mulai mahal. Setelah selesai langsung kita tutup tipis-tipis dengan tanah ya, seperti ini. Sobat bunku, untuk langkah pertama atau langkah awal sudah ya, dari membuat bedengan, kemudian menambahkan kompos, lalu memasukkan arang juga. Berarti langkah berikutnya kita harus masukkan cairan ya, berupa lindi. Nah, air lindi ini berasal dari cairan buah ya, atau kulit buah. Biasanya cara pembuatannya dengan menggunakan ember tumpuk ya. Kita diamkan buah atau kulit buah di ember tumpuk, kemudian cairannya menetesnya seperti ini. Ini udah ada mama enzimnya juga nih, seperti ekoenzim ya, tuh mama enzim. Nanti untuk video pembuatan air lindi kita buat di video berikutnya ya. Pokoknya ini kita aplikasikan untuk mengolah lahan, karena kita menggunakan metode kalam ya, yaitu kompos, kemudian arang, lindi, abu, agen hayati, dan mikroba. Kemudian triko juga kita aplikasikan ya, untuk memagar atau menjaga tanaman kita nantinya dari serangan patogen atau jamur-jamur jahat ya. Jadi kita pagar dengan triko. Pokoknya sebelum tanam usahakan kita aplikasikan trikoderma. Tapi kalau sudah menggunakan IMO juga udah nggak apa-apa ya, tidak menggunakan triko juga ya, karena di IMO itu sudah lengkap ya, baik itu triko, glio, kemudian mikorija juga sudah ada ya. Dan untuk yang menggunakan metode jadam bisa diaplikasikan JMS ya sebelum tanam. Oke.
Oke sobat kebunku, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.